Teman semuanya dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia bersama saya di channel YouTube ini. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita, topik kita tentang penipuan kerja di kasino. Dan sebenarnya video ini udah saya bikin 2 seri, itu cukup panjang, kurang lebih 1 jaman, dan sempat saya take down. Sekarang saya upload ulang, saya bikin ulang dengan tambahan konten-konten materi yang tertinggal, yang sangat penting untuk Anda pahami. Dan ini masih video gratis ya, nanti untuk yang berbayar akan saya bikin video berbayarnya. Tetapi konsepnya saya ingin Anda paham bahwa dari konten satu ini Anda bisa memahami esensinya bagaimana kepintaran manusia dalam mencari peluang ya, mencari uang istilahnya, di tengah himpitan persaingan bisnis, persaingan kehidupan yang begitu ketat ya. Jadi Anda pahami konten ini, materinya ini, dan Anda akan tahu bahwa ini otak manusia itu sungguh luar biasa. Ini termasuk salah satu ilmu yang jarang dibagikan orang, dan bahkan boleh dibilang kalau orang pun tahu, orang tidak akan membagikannya buat semua orang gitu. Tapi di sini saya bagikan buat Anda supaya kita sama-sama bisa belajar. Kemarin saya sudah beli satu mic ya, wireless. Ternyata saya dengar kembali suaranya kurang begitu bagus karena ada cempreng gitu. Saya nggak tahu apa karena suara saya atau karena handphone saya atau karena mikrofon. Tapi setelah saya coba kembali menggunakan mic yang kabel ini, yang dari mana ya, ini dari Boya, itu ternyata suaranya lebih jernih, lebih bagus. Jadi kita pakai ini ya, meskipun saya bergeraknya kurang begitu bebas gitu, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita belajar, yang penting Anda tahu esensi apa yang ingin saya bagikan. Baik teman-teman semuanya, kita bicara tentang penipuan kerja di kasino. Ini yang saya ceritakan ini adalah kejadian kurang lebih tahun 2000-an silam. Jadi kurang lebih udah 20 tahun silam ya. Jadi bukan seperti kasus sekarang yang terjadi misalnya yang di Kamboja, di perbatasan Myanmar, Thailand, Kamboja gitu, dengan namanya scammer ya, yang kita tahu di berita yang dimana markasnya sudah dibombardir oleh tentaranya Kamboja sana. Bukan seperti itu. Ini boleh dibilang penipuan, iya penipuan, manipulasi iya, tetapi ini tidak terlalu menyakitkan. Maksudnya gimana suhu Pak? Bang, gimana maksudnya kok kurang menyakitkan gini? Kalau kerja scammer Kamboja yang kita tahu sekarang ini, itu kan mereka mengiklankan lowongan kerjanya biasanya di media sosial, di Facebook, di TikTok, di Instagram, bahwa mereka butuh karyawan dengan kualifikasi seperti sekian. Nah, syaratnya seperti inilah. Lalu orang kan merasa cocok, lalu mereka mengajukan lamaran dan diterima, dan mereka diberangkatkan kan ke Kamboja sana lewat Thailand, ada yang lewat Singapura, ada yang lewat mana-mana gitu kan, cara mereka untuk meloloskan pekerja mereka, calon pekerja mereka. Tetapi setelah sampai di sana, rupanya bukan pekerjaan seperti desk job yang ditawarkan di lowongan kerja. Di sana rupanya ponsel kita disita, paspor kita ditahan, dan kita disuruh kerjanya nipu ya. Nipu itu bisa macam-macam, nipu tentang investasi, tentang kripto, tentang main saham, dan sampai sekarang pun masih ada. Terus tentang nge-like barang itu kan, itu banyak sekali dan tidak bisa saya bikin videonya lagi. Itu sebenarnya kemarin tuh saya pingin bikin, tetapi berhubung waktu, tuntutan kerja dan segala macam gitu kan, belum lagi target pribadi kita kan, jadi membuat saya tuh keteteran gitu. Nah, jadi begitu sampai di sana ternyata semua barang-barang kita disita dan kita jadi scammer, jadi penipu. Nah, penipu, love scam dan segala macam gitu. Nah, oke, kita tidak bicarakan yang itu, kita bicarakan kasus penipuan kerja di kasino zaman dulu ya. Sekarang
Kalau Anda tanya kepada saya, Bang Suhu, apakah sekarang masih bisa dijalankan? Menurut saya sih bisa-bisa aja. Cuman orang sekarang semakin pintar, apalagi dengan menyebarnya konten saya dalam bentuk tulisan puluhan tahun silam, dan beberapa video yang sempat saya upload dan sekarang saya re-upload ulang, dan membuat orang semakin pintar, semakin mawas diri. Anda pun mungkin demikian juga kan? Nah, begini, iklan ini tetap ditawarkan di media sosial waktu itu, bahkan ada yang ditawarkan lewat koran ya. Koran waktu itu kan koran masih hidup ya, nggak seperti sekarang koran sudah tenggelam karena efek dari persaingan digital, media digital gini, iklan digital. Nah, jadi ada lowongan kerja, misal kerja di kasino, persyaratannya misalnya cuman butuh lulusan SMA, niat kerja, penghasilan tak terbatas, liburan ke luar negeri. Nah, kurang lebih kata-katanya kurang lebih seperti itu. Hubungi nomor telepon sekian bla 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 081234567810 gitu kan. Nah, jadi karena persyaratannya yang mudah, lulusan SMA kan banyak dari kita kan tidak bisa bersaing secara di dunia kerja karena keterbatasan pendidikan, tidak tamat S1, tidak tamat D3, S2, S3, S-teler segala macam, membuat orang tidak punya daya kompetisi yang cukup gitu kan. Nah, begitu disodorkan kerja di luar negeri hanya berdasarkan tamatan SMA, ya banyak orang ikut melamar. Nah, sebelumnya saya ingin tekankan bahwa kalau bekerja ke luar negeri itu kan biasa ada biayanya kan, ya. Saya sekilas cerita dulu, ketika saya kuliah di Trisakti tahun 90-an itu udah ada teman-teman di semester awal itu mengajak bekerja di Jepang waktu itu. Teman saya orang Jambi, saya masih ingat beberapa ya, ada dari Medan, dari Jambi, dari Makassar pun ada banyak kita. Nah, dia bilang, bro, kita kerja di luar negeri aja daripada kamu lulus S1 di kampus, ya kita juga terbatas gaji kita, pekerjaan kita kan. Nah, jadi waktu itu bekerjanya di Jepang, kalau nggak salah di pabrik elektronik itu satu orang untuk berangkat kerja itu kan butuh 70 juta. Saya masih ingat. Nah, 70 juta untuk tahun 90-an, 94 gitu ya. 94 itu dibilang besar ya sangat besar, dibilang kecil ya nggak kecil juga kan. Nah, karena untuk kuliah aja waktu itu, misalnya nilai kita, ujian kita kan ada saringan masuk ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Ranking paling jeblok aja itu sekitar baru 40 juta lah, 30-an juta itu udah paling jeblok itu supaya Anda masih bisa diterima untuk kuliah di Trisakti. Belum kampus-kampus lain ya. Nah, jadi kalau misalnya minta sama orang tua, misalnya kita bilang, Pak, saya mau kerja di Jepang gitu, itu pun juga pasti ditolak. Kenapa? Saya biayain kamu untuk kuliah, kenapa kamu malah kerja ke Jepang gitu kan. Nah, jadi teman saya ngajak, dan itu lumrah ya waktu itu. Sampai sekarang pun kalau kita melamar kerja ke luar negeri pun kayaknya ada biaya pun lumrah. Itu masih terjadi, itu karena praktek bisnis. Orang tidak mungkin bisa memberangkatkan kita secara gratis, itu nggak mungkin. Justru yang gratis itu yang harus kita waspadai. Jangan-jangan di sana kita jadi korban human trafficking ya, jadi perdagangan manusia gitu. Modusnya macam-macam. Nah, jadi waktu itu teman saya bilang, kita kerja di Jepang itu gajinya kalau nggak salah, kecuali dia di prank orang dan dia ngeprank saya, 20-an juta itu sebulan. Dan kalau tidak salah lagi, gaji bulan pertama itu dan bulan kedua itu tidak diambil. Jadi itu diambil sama perusahaan atau orang yang memang memberangkatkan kita kerja ke sana. Nah, baru yang bulan ketiga dan sampai 1 tahun itu kita ambil
tidak full, hanya dipotong beberapa persen per bulan. Jadi nggak sampai 5% lah. Jadi mungkin ada sekitar 3% atau berapa, saya lupa gitu. Nah, tahun kedua baru kita terima gaji full. Nah, kalau memang kita merasa cocok, kita bisa perpanjang lagi 1 tahun. Setelah itu kita nggak boleh lagi gitu. Kurang lebih gitu. Nah, di Jepang itu nanti kata teman saya nih, kita hemat-hemat ya, namanya kita kerja di negeri orang kan, bukan untuk hura-hura, foya-foya kan, untuk cari uang, cari modal kerja istilahnya, bawa pulang ke Indonesia, kita bisa buka usaha dengan hasil kerja kita. Itu kalau tidak salah itu 20-an juta, lalu kita tinggal di flat itu bisa terisi 3 hingga 4 orang. Jadi kayak anggap kayak kos-kosan atau boleh dibilang apartemen kecil lah, flat atau rumah susun gitulah ya. Jadi kita hemat-hemat di situ. Nah, pertimbangannya setelah kerja 2 tahun, perpanjang 1 tahun gitu, dapat modal berapa ratus juta, itu kita bisa buka usaha. Dibandingkan lulus dari kampus kata orang bergengsi, Trisakti, Jakarta, terus lamar kerja kemana-mana dan gajinya ya terbatas kan. Nah, zaman dulu ini, kita bicara zaman dulu. Jadi 20-an juta itu menurut kita itu sangat besar sekali ya. Oke, nah saya ingin tekankan bahwa bekerja ke luar negeri itu memang ada biayanya. Sampai sekarang pun ada biayanya. Tergantung besar kecilnya, itu tergantung pertama dari gaji yang kita terima, dan itu berkaitan dengan kamu kerja apa di sana. Kalau misalnya kamu hanya bersih-bersih buah, petik-petik buah, tentu gajinya tidak setinggi mereka yang kerja konstruksi atau kerja di pabrik elektronik ya kan. Nah, kurang lebih. Kalau yang TKI ya mungkin misal pembantu rumah tangga, jaga orang tua, itu mungkin gajinya juga berbeda antara satu negara dan ya majikan juga kan. Nah, kurang lebih gitu. Nah, intinya saya ingin menekankan bahwa bekerja ke luar negeri itu pasti ada biayanya. Oke, sampai di sini ada paham ya? Kalau nggak ada biayanya, siapa mau kerja gratis, memberangkatkan Anda, ngurus Anda kerja, terus Anda dapat gaji dan mereka tidak dapat apa-apa. Nah, kalau ke Jepang itu berarti uang yang kita setorkan ke pihak perusahaan yang memberangkatkan kita itu, istilahnya PJTKI gitulah kalau untuk yang TKI gitu, tidak akan kembali lagi ya teman-teman semuanya. Itu menjadi bagian hak dari mereka karena itulah sumber penghasilan perusahaan. Nah, ini sampai di sini saya pikir ini masih wajar ya. Oke. Nah, sekarang apa hubungannya dengan penipuan kerja di kasino? Oke, begini teman-teman semuanya. Jadi ada lowongan kerja ke luar negeri, kerja di kasino. Jadi begitu dapat seseorang mengetahui ada lowongan kerja itu, otomatis di otaknya itu akan merasa, wah ini keren banget nih. Keren banget toh, iya kan? Biasa orang kerjanya metik buah, bersihin ikan, udang ya, di pabrik pengalengan ikan, udang, misalnya di mana, di New Zealand, di Australia ya, atau dia jadi TKI, atau dia jadi penjaga toko, atau dia misalnya konstruksi jalan yang kasar gitu. Ini kerja di kasino. Wow, sungguh keren kan. Nah, jadi begitu lihat lowongan kerjanya tanpa ijazah S1, cuman SMA, oke, yang penting niat kerja, paspor, semua tempat tinggal disediakan. Jadi euforianya tuh luar biasa dan menarik banyak orang untuk ikut kerja di kasino. Nah, oke. Kita anggap saja misalnya ada satu orang namanya, terserah Anda mau kasih dia nama apa. Saya mau kasih dia nama Acong, bisa. Kasih dia nama Ucok dari Medan, oke. Kita pakai aja misalnya Joko ya. Maaf, yang namanya Joko ya. Jadi saya pakai misalnya namanya Joko ya, dia tinggal di merantau ke Jakarta dari Jawa Tengah, misalnya dari kota mana, Beratang gitu ya, contoh ya. Ini contoh aja loh, biar lebih memudahkan kita untuk memahami. Nah, jadi si Joko ini suatu saat misalnya dia main Facebook, terus dia lihat, oh ini ada lowongan kerja di kasino. Jadi dia ikut kan, melamar. Dia lihat kriterianya, persyaratannya cukup mudah. Jadi dia merasa saya memenuhi syarat untuk melamar. Jadi dia melamar, otomatis diwawancarain, dia telepon dan diterima nih.
Nah, begitu dia terima kan dia merasa seneng dong kerja di kasino, pembayarannya, penghasilannya besar. Nggak pernah ditulis gaji ya. Biasanya model-model penipuan investasi, penipuan lowongan kerja segala macam, mereka jarang mencantumkan angka nominal gaji. Kenapa? Karena kalau gaji itu kan udah pasti fix dong, bulanan pasti akan diterima. Tapi mereka selalu menjanjikan penghasilan besar, penghasilan tanpa batas ya. Jadi itu lebih memompa kita bahwa di sini loh kamu kerja di sini, kamu tidak akan pernah punya penghasilan yang hanya sebatas gaji tapi tidak terbatas. Jadi mendorong orang tuh punya impian yang lebih oke gitu. Oke, teman-teman semuanya. Nah, begitu disetujui, otomatis Joko akan kembali ke kampung halamannya Beratang. Misal contoh dia nggak punya uang, ditanya misalnya waktu diwawancari untuk pemberangkatan ini, oke, kamu diterima, tapi kamu punya apa? Maaf, ada alarm bunyi. Jadi untuk berangkat ini memang kamu diterima, tapi kamu akan dikenakan biaya. Kita anggap aja misal karena dia kerja di kasino dan kebetulan kasino waktu itu adalah Genting Highland di Malaysia ya. Jadi misalnya butuh 30 juta. Oke, kita anggap 30 juta ya, karena masih dianggap dekat lah ya. Jadi Joko itu akan kembali ke orang tuanya, minta ke orang tuanya, Bapak Ibu, saya sudah lamar kerja, saya udah diterima, saya mau bekerja ke Malaysia. Bapak ibunya kaget, kamu kerja di mana? Saya kerja di kasino. Kasino di mana? Apa kamu berjudi? Dia bilang enggak, saya cuma kerja jadi karyawannya. Oke, karena nggak berjudi, it's okay lah. Nah, Pak, tapi kita butuh biaya keberangkatan berapa nak? Jadi dia bilang misalnya 30 juta. Jadi bapak ibunya akhirnya demi anaknya, anak tersayang, tercintanya untuk bekerja merantau, jadi bapak ibunya menjual berapa petak sawahnya, kambing, apa domba atau sapinya. Nah, terkumpullah misalnya dijual dengan harga miring gitu supaya cepat laku kan. Ada barang yang memang harus dijual harga murah cepat laku. Misalnya dapat 50 juta. Nah, kasihlah semuanya ke Joko. Nak, ini jeripayah harta satu-satunya dari bapak ibu buat kamu. Semoga kamu sukses bekerja yang serius, yang rajin, supaya kamu dapat uang, lalu kamu bisa dapat jodoh. Karena kalau kamu nggak punya uang, wanita-wanita tidak akan pernah melirik kamu gitu kan. Nah, itu kondisi dunia kan begitu kan. Jadi dengan dapat uang 50 juta, jadi 20 juta dipakai buat misalnya beli koper, beli perlengkapan pribadi, beberapa setel pakaian, dan 30 disetorkan kepada sindikat ini. Oke, sampai di sini Anda paham? Ya, jadi sampai di sini pun semuanya terlihat aman-aman saja dan kayaknya lumrah-lumrah saja ya. Sekali lagi, buat Anda yang sudah tonton video sebelumnya, Anda sudah paham ya ini, tapi ini untuk yang belum, ini kita ngulang di sini. Nah, jadi Joko itu pada waktu janjian akan diberangkatkan, hari apa janjian, misalnya di mana, di terminal internasional gitu. Dan di sana ternyata Joko tuh bukan sendirian ya. Di sana dia akan bertemu banyak teman-temannya, misalnya ada 6 orang lah, kita anggap 6 orang. Saya minum sebentar ya. Ini bukan buat ngiklan ini tema memang minum. Jadi si Joko ini akan ketemu beberapa temannya, dan kita anggap aja 6 orang gitu. Kloter yang kesekian dari sindikat ini memberangkatkan orang untuk bekerja di kasino. Nah, mengapa kerja di kasino di Genting Highland? Karena waktu itu ini kita bicara tahun 2000-an itu kan memang satu-satunya kasino yang ada di Asia Tenggara yang dekat di Indonesia hanya Genting Highland. Belum ada Sands Casino, belum ada, apalagi yang Kamboja belum ada. Itu masih belakangan ini, tahun 10 tahun setelah kejadian ini, masih belakangan gini. Tetapi ilmu ini bisa Anda praktekkan di kasino manapun. Tinggal Anda pelajari lagi cara rule-nya
bisnis mereka tuh, industri ini bekerja seperti apa. Oke. Nah, jadi anggap saja 6 orang dari timnya Joko ini adalah misalnya ada Acong dari Kalimantan, Ucok dari Medan, Budi dari Jakarta, atau siapa lagi gitu ya. Nah, bisa laki-laki, perempuan. Yang penting dia ya, sindikat ini menyeleksi orang-orang yang dianggap benar-benar memang kredibel untuk diberangkatkan. Jadi meskipun ini semacam penipuan manipulasi, tapi sindikat juga akan memilih orang-orang yang memang qualified gitu. Jadi mereka tim ini berangkat, oke. Nah, semua itu misal ada 6 orang. 6 orang berarti satu orang kan setor 30 juta kan? 30 juta kan? Nah, 30 juta berarti sindikat ini udah mengantongi 6 kali 30 juta berapa? 180 juta ya. Uang cash 180 juta. Tiket misalnya naik Air Asia turun di KLCC 2 1.500.000 lah, kita anggap paling mahal 1.500.000 kali 6 orang berarti 9 juta. PP itu cuman 18 juta kurang lebih. Anggap kita bulatkan lagi misalnya dengan tiket perjalanan ngopi di Starbucks, anggap aja 2 juta, kurang lebih 20 juta. Nah, 20 juta dari yang dia dapat 180 juta, kurangin 20 juta masih ada 160 juta. Nah, 160 juta itu udah dapat modal untuk bisa sewa apartemen di apartemen Tria dekat Genting Highland sana. Oke. Nah, Anda ikutin aja cerita ini supaya Anda jelas. Ini saya runut kurang lebih ya. Ada kurang lebih, Anda tinggal menghayal saja gitu. Apalagi Anda yang pernah main ke sana. Nah, jadi mereka berangkat turun di KLCC 2, lalu mereka akan diajak untuk 1 hari. Ini saya ilustrasi dari saya aja ya. Saya nggak tahu dia bisa 2 hari, bisa nggak langsung berangkat ke Genting Highland, bisa juga. Tapi saya anggap 1 hari berhenti di kota Kuala Lumpur. Nah, di kota Kuala Lumpur itu nanti mereka akan di briefing lagi, dijemput oleh orang lain, sindikat lagi, dijemput pakai mobil, kemudian dimasukkan ke hotel-hotel budget gitu loh. Misalnya sekitar 300.000 untuk 2 kamar, 1 kamar 2 orang gitu. Jadi mereka turunin barangnya di sana, koper-koper, peralatan. Jadi tim 6 orang ini turun di situ. Dan nanti ada perwakilan sindikatnya lagi, biasanya orang Indonesia, pasti melibatkan orang Indonesia. Nah, mereka akan diajak untuk menyusuri, mengelilingi sejenak kota Kuala Lumpur. Misalnya malamnya diajak makan di Alor Street, terus di Petaling Street gitu kan. Nah, keliling. Biasa tinggal di daerah-daerah yang harganya murah meriah, makanannya murah meriah, dan tempatnya bagus. Biasa di mana sih, di daerah-daerah dekat mana itu ada ya, daerah yang apa ya, saya juga lupa, dekat Alor Street sana lah ya. Nah, dan di sana akan di briefing motivasi bahwa inilah negara luar negeri, negara Malaysia. Disinilah kita akan mencari uang, kalian akan bekerja dan harap semangat. Dikasih motivasi seperti motivator produk MLM lah ya, menjual mimpi gitu, atau asuransi supaya Anda terus mencari nasabah dan Anda berharap wah kayak sukses kaya gitu, padahal Anda kita dimanipulasi dengan berbagai cara gitu. Nah, orang tua susah, kita di Malaysia harus pintar-pintar berhemat. Di sini kalian bekerja, kalian bukan berliburan. Jadi ikuti panduan dari kami, dan tim-tim yang ikut kami semua udah sukses. Nah, ceritanya bla 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 begitu. Nah, karena mereka masih muda, Joko, Acong, Budi, Ucok dan segala macamnya itu, Michael atau siapapun itu. Jadi mereka melihat kondisi belum pernah keluar negeri, melihat kota Kuala Lumpur, otomatis wow gitu kan. Nah, besoknya malamnya mereka boleh acara bebas ya, sore besoknya mereka tim berangkat ke Genting Highland. Nah, contoh nih. Nah, sebelum sampai Genting Highland mereka bilang kalian akan kita bawa ke tempat di mana kalian menginap. Nah, waktu itu zaman dulu itu ada satu apartemen yang katanya apartemennya berhantu, saya nggak tahu.
berhantu apa enggak, saya nggak pernah pergi. Tapi teman saya pernah pergi nginap di sana, dia bilang tinggal di sana juga. Nah, di sana ada satu apartemen namanya apartemen Ria. Nah, persinggahan antara jalan menuju kawasan Genting Highland Resort gitu. Nah, di sana mereka diturunkan, lalu mereka bilang disinilah kalian akan menginap selama kerja di kasino, oke? Nah, begitu turunin koper-kopernya, masing-masing dapat kamar. Biasa satu ke apartemen itu bisa diambil yang ada 3 kamar apa 2 kamar, satu kamar isi 3 orang. Mereka pokoknya tinggal di situ. Nah, ada makan disediain, minuman disediain, ya seperti apartemen kayak rumah susun gitulah. Jadi mereka tinggal di situ. Nah, semua biaya mereka tinggal di situ dari tiket sebenarnya itu bukan dikeluarkan oleh sindikat. Anda harus ingat baik-baik. Semuanya itu diambil dari setoran 30 juta keberangkatan itu. Ya, berarti mereka tinggal, mereka berangkat ke Kuala Lumpur, semua sebenarnya memakai biaya mereka pribadi, oke? Tetapi di sini mereka dibilang bekerja ke luar negeri, oke? Sampai di sini Anda paham ya? Nah, setelah diturunkan di situ, biasanya cepat ya, 1 jaman 2 jaman udah sampai dan masih punya waktu yang panjang untuk menjelang sore. Mereka akan diajak pergi ke Genting Highland ya. Di Genting Highland itu mereka juga akan dijajaki untuk naik namanya kereta gantung ya. Jadi ada kereta gantung. Zaman dulu kereta gantungnya itu agak lama, bisa 40 menit hingga 45 menit. Kalau cuacanya buruk bisa lebih lama lagi karena dia ada berhenti. Kalau sekarang Anda pergi itu mungkin sekitar 15 menit, 20 menit udah sampai ya. Itu kereta gantungnya lebih cepat. Itu salah satu kereta gantung terbaik di dunia, sampai mungkin sekarang dikalahkan sama yang Vietnam ya. Vietnam atau di mana di Kolombia sana kalau nggak salah ya, itu udah yang lebih canggih lagi, lebih keren lagi. Nah, tapi di zaman dulu 2 tahun 2000-an itu ini termasuk kereta gantung yang super keren, super canggih lah ya. Oke. Nah, mereka akan diajak semacam berwisata ke Genting Highland, dan orang yang belum pernah pergi ke kawasan Genting Highland, pertama kali dia menginjakkan kakinya dia akan takjub, dan saya sendiri takjub ketika saya pertama kali ke sana. Jadi kita berangkat naik kereta gantung itu, lihat kanan kiri itu jurang yang sangat tinggi, ada pohon-pohon yang menjulang tinggi, batu-batu gunung. Kemudian juga ada kadang kita bisa lihat kambing hutan. Nah, kalau beruntung bisa lihat kambing hutan dan mungkin monyet yang bergelantungan, loncat sana loncat sini. Nah, ketika kita harus naik ke atas sampai ke hotelnya, ke puncak, kemudian ada awan-awan, itu memang seperti kayak dunia yang kalau kita nonton film-film Dewa Dewi gitu ya, Sun Gokong itu. Nah, seperti negeri kayangan gitu. Memang keren sekali waktu itu. Pertama kali saya pun keren. Nah, apalagi orang yang belum pernah keluar negeri, belum pernah ke Genting Highland, ke Malaysia, pertama kali dia pasti keren, merasa takjub. Nah, begitu juga kita anggap 6 orang ini pasti waktu diwawancarai kan ditanya udah pernah ke Malaysia belum, mereka bilang belum ya. Mari diberangkatkan, pasti merasa keren dan takjub, oke? Nah, setelah itu turun dari kereta gantung, mereka akan diajak keliling ke kawasan Genting Highland dan diperkenalkan di restoran, tempat belanja, tempat makan, tempat ngopi, kafe, pijit, atraksi, tempat wahana permainan anak dan segala macam. Nah, satu hari itu mereka juga akan diperkenalkan dengan yang namanya kasino ya. Kasino sekilas saja mereka diperkenalkan kasino sekilas, dan mereka lihat oh ini suasana kasino. Nah, akan diceritakan sama pemandunya, bagian dari sindikat ini juga, bahwa disinilah nanti kalian akan bekerja. Oh, keren kan? Mereka lihat, oh kasino. Nah, zaman dulu itu kalau nggak salah itu kasinonya ada namanya Monte Carlo. Dan terus ada beberapa, ada yang di atas yang banyak orang merokok. Dan zaman dulu itu Monte Carlo. Kalau sekarang itu namanya Genting Casino atau Sky Casino, jauh lebih bagus lagi, lebih cakep lagi itu. Karena tuntutan
zaman persaingan kayak hotel-hotel dulu kan model kayak kayu-kayu gitu kan. Ranjangnya kayu, dekornya kayu-kayu. Nah sekarang udah ketinggalan zaman. Jadi sekarang hotel baru pun minimalis dengan dekorasi yang jauh lebih keren. Nah itu tuntutan zaman namanya ya. Nah zaman dulu ada Monte Carlo, anggaplah Monte Carlo, terus ada Genting Kasino yang lain. Saya nggak tahu. Saya nggak, bukan pemain kasino apa istilahnya sejati gitu ya. Tapi saya pernah ke sana dan saya pernah uji coba 2 kali. Untuk video satu ini saya pernah uji coba juga 2 kali untuk mengetahui cara bermainnya. Kalau enggak, saya belum pernah baca di artikel manapun yang menulis kasus seperti ini. Setelah saya coba, baru saya tulis kemarin di konten tulisan. Lalu puluhan tahun kemudian, ya Anda tahu ya, di situ di blog Togel Master itu pro kontra, menganggap saya bagian dari sindikat perjudian atau segala macam lah. Nah akhirnya saya menghilang dan saya muncul lagi di media visual YouTube ini. Nah, jadi setelah mereka diajarin ke sana, melihat kondisi kasino suatu saat, dan mereka akan kembali lagi kan, udah sore mereka back ke tempat tinggal mereka di apartemen Tria. Oke. Nah, di sana lagi nanti 1 hari lagi, bisa dalam hari itu juga sebenarnya, tapi bisa juga dia ambil hari lain, kita anggap aja ambil hari lain, dan mereka khusus akan pergi menuju kasino. Dan ada pemandunya lagi, antara yang di Jakarta sama tim yang di penjemputan dan pemandu kasino ini berbeda. Jadi berikutnya mereka pergi ke 6 orang ini khusus untuk melihat kondisi kasino. Ya, udah dikasih tahu caranya bagaimana mencapai kasino, naik kereta gantung atau langsung naik bus atau naik mobil sewaan atau Grab istilahnya ya, naik langsung ke puncaknya, oke, dan masuk ke kasino. Udah. Nah, di kasino tim ini akan diajarin melihat mesin-mesin yang ada di kasino, macam-macam dikenalin lah, semua permainan meja, dari bakarat, dari sikbo ya, tasiau, dari apalagi roulette, ada lagi apalagi macam-macam lah ya kita anggap. Nah, tim ini pasti akan dibawa ke permainan bakarat ya, permainan bakarat, banker player tie gitu, Anda pun paham ya. Nanti mereka akan dipandu untuk melihat, oh ini cara bermainnya seperti ini, dan diajarin cara bermainnya supaya mereka tahu bahwa main bakarat itu seperti apa. Nah, dijelasin pokoknya semua permainan judi yang ada di Genting Highland akan diajarin caranya. Misal kalau slot gitu, mesin dindong gitu kan, keno, akan dibilang, oh kita jangan main ini, Anda nanti tidak akan kerja di bidang ini ya, ini sama aja bohong ya kan, itulah. Nah, nanti kalian akan melihat ini, nanti dikenalkan cara tukar uangnya seperti apa. Misalnya Anda bawa ringgit 5.000, 10.000, Anda tukarnya chipnya di bagaimana, di depan dealernya, orang yang menjaga satu meja permainan gitu ya, ada dealer. Biasa kalau perempuannya pakai rompi, laki-lakinya juga pakai rompi, terus ada si kupu-kupunya gitu. Kadang ada yang cantik-cantik dan keren-keren, ganteng-ganteng juga gitu. Nah, lalu cara tukar chip, jumlah chip yang harus bisa ditukar dari 10, 25, 50, 100, 500, 1000, 2000 hingga 10.000 ya, hingga mungkin 100.000 gitu. Kalau udah nilainya besar, dia bentuknya udah kotak ya, Anda paham ya. Kalau masih kecil ya bentuknya bulat, dan itu beda warna-warnanya, ada warna hijau, ada warna yang agak nyentrik, ada hitam, ada putih, ada kuning, tergantung permainan apa. Kalau permainan roulette ya dia ada chip yang kecil-kecil, yang satu, yang warna yang 1 ringgit gitu kan. Nah, oke. Nah, dikenalin semua permainan itu, dan tim ini pasti diperkenalkan sama permainan bukan blackjack tapi bakarat. Oke, nah diajak lagi ke sana, dijelasin, oh kamu cara lihat nih cara orang main bagaimana, kenapa ada kartu-kartu membership ditukarkan di sana. Nah, bagaimana cara mendapatkan kartu membership, nanti
kalian akan punya dan kalian akan mengikuti panduan dari kami. Anda akan bekerja seperti gimana. Nah, jadi mereka pergi lihat-lihat permainan dan mereka juga akan dibawa ke satu permainan kasino bakarat no commission ya, bakarat no commission, bakarat tanpa komisi. Nah, apa bedanya? Saya perlu tekankan di sini supaya Anda paham apa bedanya bakarat komisi dengan bakarat tanpa komisi. Kalau bakarat komisi itu kalau kita misalnya pasang 100 di banker, kita hanya menang 95. Ya, karena kita dipotong komisi 5%. Komisi 5% itulah yang menjadi bagian jatah dari bandar. Jadi jatah dari kasino gitu. Istilahnya kurang lebih gitu ya. Istilahnya banker lah. Ya, kalau kita main itu kan kita namanya player sebenarnya, player banker. Tapi di permainan bakarat itu kita juga bisa memasang posisi banker. Makanya bakarat itu termasuk salah satu permainan kasino yang sangat fair dan banyak penggemarnya di seluruh dunia. Bahkan untuk film-film James Bond 007 007 James Bond, dari zaman dulu siapa pemainnya sampai sekarang yang terbaru apa Daniel Craig gitu kan. Nah, itu biasanya selalu memainkan, kalau dia ada adegan film di kasino biasa selalu mengambil meja bakarat sebagai permainannya. Tetapi beberapa tahun belakangan itu karena trennya poker, maka mereka memainkan satu film itu ternyata nggak main bakarat. Padahal sebelumnya bakarat itu pakai Texas Hold'em poker ya, itu karena tuntutan tren aja waktu itu. Tapi sebelumnya pasti bakarat. Nah, permainan bakarat, jadi tim ini akan diajarin bakarat commission dan bakarat no commission ya. Nah, sampai di sini Anda paham? Nah, ketika kita pasang 100 di komisi punya, kita pasang player dan kita menang player, kita menang 100. Kalau kita kalah 100. Sampai di sini paham ya. Tapi kalau di bakarat komisi, kalau kita pasang di banker, kita kalah 100, betul. Tapi kalau kita menang, kita hanya menang 95. Jadi 5% itu diambil jatahnya bandar, jatahnya kasino. Kenapa harus ada jatah? Iyalah, kalau nggak ada jatah, siapa mau istilahnya jadi tukang cuci piring. Jadi dia hanya mengoperasikan judi ini, Anda menang, Anda kalah, mereka nggak dapat apa-apa. Sampai di sini ya, paham ya. Jadi 5% itu jatahnya tuan rumah istilahnya. Oke. Nah, bagaimana dengan bakarat no commission? Bakarat commission biasanya mejanya ada, tetapi kurang begitu banyak dibanding yang no commission. Tapi tergantung floor, tergantung banyak yang mau main nggak. Kalau banyak yang mau main no commission ya dia buka terus. Ya itu kan hanya sistemnya aja kan, mejanya semua kartunya kan sama aja kan, chipnya semua pun sama gitu. Nah, jadi kalau di no commission itu tidak ada komisi sama sekali. Jadi kalau mau pasang banker player, kalah 100 ya 100, menang 100 ya 100. Oke. Nah, sampai di sini Anda jangan menyela saya. Bagaimana dengan Super Six, Super Seven ya? Super Six itu baru ada belakangan. Zaman dulu itu mungkin nggak ada Super Six. Jadi apa itu Super Six? Super Six itu ketika banker buka angka 6, menang dengan nilai 6, misalnya playernya 0 ya, misalnya angka 10 0, misalnya 0 10 itu bisa 3 kartunya, misalnya 3-3-nya itu gambar ya, misalnya king atau angka 10. Nah, terus bankernya menang misalnya dengan selisih 6, itu banker hanya dibayar setengah. Misal kalau Anda pasang 100, Anda hanya dibayar 50. Tapi zaman dulu itu belum ada yang namanya Super Six, belum ada. Nah, ini perkembangan taruhan itu sedemikian rupa, sama seperti industri taruhan olahraga sepak bola. Dulu itu kan, nanti saya cerita di video-video berikutnya, dulu itu kan nggak ada yang namanya cash out kan. Nah, sekarang udah ada cash out ya. Jadi perkembangan itu mengikuti zaman, karena ini setiap vendor, setiap permainan itu kan mereka akan mencari peluang untuk mendapatkan pemain yang semakin banyak gitu. Oke, ini udah hampir berapa? Udah hampir 45 menit nih. 40 menit ya. Oke, saya harap Anda tetap fokus. Nah, setelah mereka pelajari cara seperti itu, tim ini akan diajak untuk
bikin kartu membership. Ya, Anda tahu kartu membership itu semua kasino di dunia itu pasti akan menjalankan yang namanya sistem membership. Membership itu adalah seperti kita punya satu kartu keanggotaan. Nah, dengan kartu keanggotaan itulah kita mendapatkan berbagai tawaran keuntungan menjadi member dari Genting Highland Resort gitu. Oke, sampai di sini Anda paham? Jadi udah belajar di kasino permainannya, lalu mereka diajak untuk mengapply kartu membership. Nah, kartu membership ini kalau kita dari orang luar negeri, bukan orang Malaysia, kita datang biasa dia minta paspor kita. Nah, dapat paspor, kemudian keenam orang ini, Joko, Acong, dan teman-teman ini akan dibawa ke counter khusus. Dia ada satu counter khusus nih. Nah, kenapa saya tahu? Karena saya pernah menelusuri dan saya pergi sendiri. Jadi saya praktekin gitu supaya tahu cara kerjanya. Sampai di sana hanya beberapa menit, nggak kurang lebih 10 menit udah jadi kartu kita. Itu kita dapat kartu klasik itu warna merah zaman dulu. Saya nggak tahu, mungkin sekarang pun sama. Dan sampai sekarang pun saya masih terima email-email penawaran dari membership itu. Nah, jadi mereka bikin satu kartu, kartu pemula itu adalah klasik warna merah. Nah, kartu ini punya dua keunggulan, ya maksudnya tuh bisa mengumpulkan dua jenis poin, itu namanya Genting Point dan Genting Reward sebenarnya. Tapi Genting Reward itu mungkin dibilang tier point gitu ya. Tier point itu kasta point gitu. Nah, Genting Point dan Genting Reward, saya anggap aja Genting Point dan Genting Reward gitu. Nah, setiap kali kita transaksi, begitu dapat kartunya, mau pasang muka kita pun bisa dibikin seperti kayak bikin kartu ATM lah, yang kilat gitu kan ya, atau kartu apapun yang cepet gitu. Nah, begitu kita dapat kartu ini, nah setiap kali kita transaksi, nah kartu ini itu bukan kartu khusus untuk orang main judi, enggak. Ini untuk semua orang yang berliburan ke Genting Highland bisa ngajuin kartu ini. Pokoknya setiap kali kita transaksi, mau belanja, mau shopping, mau pijit, mau nonton konser atau apapun itu, setiap kita bisa belanja 100 ringgit, belanja baju misalnya, kita bayar, terus kita sertakan kartu kita dapat poin. Poinnya 2 poin, ya poin genting dan poin reward itu istilahnya. Nah, poin genting itu apa? Poin genting itu adalah poin yang kita kumpulkan, lalu poin itu bisa kita gunakan untuk transaksi berikutnya. Jadi bayar pakai poin. Anda paham sampai di sini? Nah, ini contoh misalnya ada belanja di departemen store Matahari atau di mall manapun ya. Kemudian Anda dapat kartu keanggotaan kan, terus ada, atau di mall manapun Anda dapat kartu keanggotaan. Anda kumpulin poinnya, kemudian Anda bilang, saya udah poin 500 nih, boleh nggak saya bayar pakai poin? Oh bisa Mbak, bisa Bu, bisa Pak, bisa pakai poin. Nah, Anda dipotong poinnya, jadi poin itu menggantikan uang tunai, itu Genting Point. Oke, nah itu bisa kita dapatkan semakin banyak kita spend uang di Genting Highland. Ya samalah seperti bisnis-bisnis pada umumnya, mungkin ya di perusahaan Anda pun ada yang terapkan seperti itu. Makin banyak kita belanja, makin banyak kita mengeluarkan uang, makin banyak kita mengembalikan poin gitu loh. Istilah cashbacknya poin gitu kan, bukan cashback dalam bentuk nominal uang. Nah, satunya lagi adalah Genting Reward. Reward itu tier poin. Jadi reward ini akan kita kumpulkan, begitu kumpul nilainya udah cukup, kita bisa mengupgrade kartu. Paham ya? Poin itu satu lagi untuk belanja. Nah, ini tier poin ini, reward ini untuk upgrade kartu. Nah, upgrade kartu tuh maksudnya gimana Pak? Gimana suhu? Gimana Bang? Nah, maksudnya begini, dari kartu klasik kamu kemudian menjadi kartu silver. Jadi kayak kartu kredit ya. Ada kartu kredit tuh kartu biasa ya. Terus jadi kartu gold, platinum gitu kan, klasik, gold, platinum. Nah, di kartunya membership Genting Highland itu ya begitu. Jadi dari klasik naik ke silver. Sekian kumpulin sekian poin, dari silver naik ke gold naik platinum nanti naik jadi black card. Nah, oke. Ya, jadi sampai sini Anda paham. Nah,
Mengapa dia membeda-bedakan kartu? Karena setiap kartu itu punya keunggulannya masing-masing, dalam arti mendapatkan fasilitas dari Genting Highline. Nah, jadi kalau misalnya Anda sudah capai kartu platinum, jadi dianggap oh kamu sudah belanja banyak, ya. Bisa juga kamu sudah judi banyak, karena kamu bisa kumpulin poin banyak sehingga kamu bisa naik kartunya. Nah, kartu kita itu begitu poinnya udah terkumpul, kita bisa dicek. Biasa dia ada loket-loket gitu kayak mesin-mesin ATM kecil. Kalau sekarang saya nggak tahu ya. Nah, waktu itu saya pergi itu memang bisa dicek langsung poin yang terkumpul. Nah, begitu udah kira-kira oh udah saya udah naik silver nih. Nah, kita datang lagi ke counter. Nah, counternya beda lagi, bukan counter yang waktu kita bikin itu. Kau bikin itu dia posisinya tuh kayak sangat strategis ya, dekat lift, dekat eskalator. Nah, kalau untuk upgrade kartu dia ada counter khusus lagi, loket khusus berderet berjejer gitu. Nah, di sana banyak sekali orang mengupgrade kartunya. Jadi upgrade kartu. Nah, mengapa kita perlu upgrade kartu? Ketika kita mencapai kartu tertinggi, misalnya platinum untuk member biasa, turis-turis biasa. Nah, kita akan ditawarkan setahun sama Genting Highline itu penginapan gratis. Misal nonton konser gratis, penginapan gratis lah. Nah, di hotel-hotelnya dia punya satu hotel itu kan apa namanya saya lupa gitu. Nah, dia punya hotel itu punya salah satu hotel yang kamarnya terbesar di dunia itu. Sekarang mungkin udah dikalahkan oleh hotel-hotel lain ya. Itu jadi sekitar 6.000-an kamar gitu. Luar biasa kan. Nah, jadi begitu kita punya kartu tertinggi, kita dapat tawaran menginap gratis, bisa 14 hari, bisa 21 hari, pokoknya dapat gratis. Mengapa hotel memberikan fasilitas menginap gratis? Itu logika bisnis saja, karena dianggap bahwa Anda sudah ini turis satu ini nih mancanegara nih, misal dia dari Filipina, dari China atau dari Indonesia nih, orang Indonesia nih, anggap aja wah ini udah menghabiskan banyak uang di Genting Highline nih, apa dia kalah judi atau menang judi nggak masalah, yang penting dia udah transaksi banyak di sumber penghasilan buat bisnisnya Genting Highline secara umum gitu kan, secara luas gitu. Jadi dikasih gratis supaya kita tuh datang nginep, turis ini datang nginep karena dapat fasilitas gratis ya. Otomatis Anda datang situ nginep kan, otomatis kita akan makan kan. Nah, makan berarti restorannya jalan gitu kan. Ini lumrah logika bisnis saja. Anda pun gampang paham. Nah, di sana Anda pun mungkin butuh hiburan kan. Ada nonton konser, Anda ajak anak pertunjukan gini-gini, apalagi Anda dikasih kamar besar, Anda pasti ngajak keluarga dong, rombongan datang lagi. Jadi mendarat di Kuala Lumpur, Anda beli tiket, Anda tiket pesawat AirAsia udah mensumbangkan devisa buat perusahaannya Malaysia. Nah, kurang lebih gitu ya konsep bisnisnya. Anda turun di Kuala Lumpur, Anda pasti makan dong, pasti nginep dong. Jadi ekonomi Malaysia tuh hidup gitu sih, kurang lebih gitu. Nah, begitu dapat kartu itu, dapat fasilitas itu, otomatis orang akan datang kembali kan. Nah, si timnya dari Acong, Joko, Budi, Ucok dan teman-teman ini pasti akan diajak bikin juga kartu klasik. Oke, begitu dapat kartu klasik, otomatis mereka akan back ke apartemen Ria, apartemen tempat mereka tinggal. Nah, di dalam apartemen itu satu hari akan difokuskan, mungkin 2-3 hari akan difokuskan training bagaimana cara mereka bekerja. Sampai di sini paham? Oke, ini cukup panjang ya. Jadi mereka back setelah tahu kondisi Genting seperti apa, kasino seperti apa, di mana restorannya, tempat mainnya, WC-nya, toiletnya, segala macam, tempat merokoknya. Mereka back setelah dapat kartu, mereka back ke base camp mereka, dan di situ mereka akan training 1 hari. Nah, materi training mereka itu adalah permainan kasino. Jadi nanti akan ada 1 orang ya, kurang lebih saya visualisasikan dengan khayalan saya, kurang lebih gitu. Nanti mereka akan di training. Selamat datang tim kalian ya, disebutin nama-namanya satu persatu, Acong, Ucok, Budi dan teman-teman. Kalian akan bekerja bersama kita dan
kalian akan bekerja di kasino. Mereka seneng dong kerja di kasino, kan pikir mungkin di kasino kerjanya dealer gitu kan, orang-orang bagi kartu atau pembersih cleaning service atau apapun di situ kan. Nah, ternyata enggak, kalian akan bermain kasino. Kaget kan mereka, loh kerja di kasino kok main kasino, kaget kan. Nah, tetapi tim ini akan menjelaskan, menekankan bahwa tenang, kalian tidak berjudi. Nah, sampai di sini mungkin Anda bilang, loh kok tidak berjudi? Nah, Anda dengar baik-baik ini adalah kasus di mana orang mencari uang dengan kepintaran yang luar biasa, saudara-saudara sekalian ya. Anda tidak akan menemukan konten ini dimanapun, saya bagikan buat Anda. Nah, begini, nanti di cross betting Anda akan menemukan kepintaran yang jauh lebih luar biasa dibanding yang seperti ini yang Anda ceritakan, penipuan di kasino ini. Jadi Anda jangan lupa, Anda join itu berbayar 2 jutaan, Anda punya uang, Anda join. Tapi kalau Anda tidak punya uang, Anda patungan sama teman-teman Anda join. Tapi kalau Anda memang tidak mau belajar, ya nggak masalah juga. Nggak punya uang, nggak mungkin dong saya paksa ini. Pokoknya itu ilmu rahasia, saya skip di konten berbayar, oke? Nah, jadi Anda di sini tidak akan berjudi. Loh, mereka kaget, kok berjudi, kok tidak akan berjudi. Caranya bagaimana? Nanti saya akan memberikan kalian masing-masing modal ya. Jadi kalian akan dibentuk satu tim, tetapi tim ini ya bagaimana mereka merotasi tim tergantung. Tapi intinya adalah uang yang mereka bawa itu 180 juta, potong tiket 20 juta, terus potong anggap aja sewa apartemen 50 juta, masih ada 110 juta. Nah, 110 juta ini akan ditukar ke mata uang ringgit dan mereka akan dibagi sekian-sekian sesuai bagaimana tim ini diberangkatkan. Misalnya contohnya begini, 2 tim yang akan jalan dan hanya 2 orang misalnya, tetapi tim yang lain ikut nonton cara bisnis ini, cara sindikat ini bekerja. Nah, misalnya contoh, dari sisa anggap aja 100 juta ya, 10 juta dicadangkan kan, 20 juta anggap aja udah tiket PP, transportasi, minum ya kan, sisanya 160 anggap aja 50 buat sewa apartemen 3 bulan, 6 bulan gitu. Nah, sisanya kan anggap aja 100 juta dikasih, bisa kasih ke Acong 50 juta, Joko 50 juta dalam bentuk ringgit nih. Nah, kalian akan main ke kasino, tetapi kasino yang akan meja yang kalian mainkan itu adalah baccarat no commission. Ingat baik-baik ya, baccarat no commission. Kenapa baccarat no commission? Karena tidak ada kerugian komisi 5% di pihak banker atau player. Sampai di sini Anda paham? Nah, begitu mereka dijelaskan gini, mereka kaget, loh kok sistemnya begitu. Oke, caranya besok kita praktek. Jadi begitu dijelaskan ada yang kurang jelas, paham? Nah, cara kalian menukarkan chip seperti yang sudah dijelaskan, ya pasti dijelaskan di hari-hari sebelumnya kan sama pemandunya yang lain, adalah kalian menukar chip dengan misalnya 50 juta ini nggak langsung 50 juta, mungkin terlalu ditukar langsung kan menyolok gitu kan. Jadi kalian tukar 10 juta rupiah, berapa ringgit gitu istilahnya, berapa ringgit, tukarnya uang kalian lempar di meja bakar no commission itu. Jadi mereka datang bawa 50 juta satu tim gitu kan, bawa masing-masing 50 juta ditukar gitu, istilah contohnya. Nah, sambil melemparkan kartu klasik kalian yang warna merah. Tujuannya apa? Supaya tujuannya kalian main di meja itu dan dealernya menganggap kalian pemain judi, mereka akan menggesekkan kartu. Biasanya menggesekkan kartu tuh ada supervisornya satu sendiri lagi yang datang pakai jas, bisa laki-laki, perempuan. Dia mondar-mandir, hilir mudik satu meja ke meja sebelah, ke meja sebelah, dia putar balik, dia sambil mengawasi kira-kira ada yang main curang nggak, atau ada sindikat gini nggak. Tapi sindikat ini bekerja sangat lihai gitu. Nah, jadi mereka disuruh lemparkan uang ringgit di atas meja sambil lemparkan kartu, minta digesek. Nah, nanti akan digesek. Nah, begitu lemparkan kartu, lemparkan uang, lalu si Joko dan
Ucok ini atau Acong ini akan ngomong misalnya Cheng 100 gitu kan, Cheng 1000 gitu. Jadi menukar koin chip yang 100 nilainya 100 ringgit atau 1000 ringgit. Nah, sesuai uangnya pasti ditukarkan nanti. Nah, begitu ditukarkan, nah antara Acong dan Ucok ini atau Acong Joko, Ucok Joko atau Budi gitu ya, masing-masing siapapun yang diutus gitu, mereka harus memasang berlawanan. Ingat ya, no commission dan berlawanan. Jadi kalau Acong memasang 1000 ringgit di banker, Ucok harus cepat-cepat memasang 1000 ringgit di player. Sampai di sini Anda jelas? Nah, ketika buka player, otomatis yang pasang banker misalnya Acong kalah toh. Nah, uangnya Acong ini akan dibayarkan, chipnya ini akan berpindah ke Ucok. Sampai di sini Anda jelas? Jadi hanya berpindah chip, berpindah nilai taruhannya. Nah, mengapa tidak di bakarat commission? Kalau di bakarat commission otomatis ketika bankernya menang, dia hanya menang 95. Sementara di temennya Acong kalah misal di player 100 minus. Sampai di sini paham ya? Jadi dia akan pilih no commission. Nah, begitu main, kalau misalnya 50 jutanya Ucok sudah habis, akan berpindah 50 juta ke Acong, ya kan? Kalau Acongnya 50 jutanya ludes, akan berpindah ke Ucok. Kurang lebih begitu. Bisa berpindah ke Budi, tergantung, sekali lagi tergantung orang yang diutus. Sampai di sini saya harap Anda paham ya. Kita ambil ilustrasi ini. Jadi no commission, jadi begitu uangnya habis, selesai permainan itu, mereka akan mundur pelan-pelan. Ya, tim ini disuruh mundur pelan-pelan. Nah, pemandunya, trainernya ini akan selalu mewanti-wanti mereka, tim mereka, bahwa selama kalian bekerja dengan kami seperti ini, kalian harus pintar-pintar bersandiwara. Wah, gitu kan? Ya, seperti politikus lah, pintar-pintar bersandiwara sebelum dipilih, mengemis-ngemis dipilih. Setelah dipilih malah korupsi kayak pejabat-pejabat kayak bupati, gubernur gitu. Betapa ngenesnya kita kan. Jadi bersandiwara dia bilang. Jadi kalian tidak boleh ketahuan bahwa kalian adalah satu tim, ya kan? Jadi mereka saling nggak kenal. Jadi begitu Acong nimpuk di banker, Ucok cepet-cepet nimpuk di player. Pokoknya di slow aja, pokoknya dibikin secara kelihatan natural gitu ya, natural gitu, nature gitu lah, nggak ada masalah. Oke. Nah, bagaimana kalau uang timnya sudah habis? Kalau timnya udah habis, mereka mundur kembali, pura-pura nggak saling kenal, terus satu-satu mulai memisahkan diri, keluar. Ada yang mungkin masih bertahan di situ, nanti mundur belakangan gitu kan. Nah, mundur seperti Pak Polisi yang menangkap gitu, kawanan perjudian, terus biar nggak heboh, ketahuan wartawan, bisa ada uang yang ditahan gitu kan. Nah, kalian pulang pelan-pelan, pulang pelan-pelan kan, gitu kan. Nah, dia nggak ketahuan, nggak heboh. Nah, mereka akan menyingkir dari meja itu, pelan-pelan pergi. Nah, mereka akan berkumpul lagi di satu titik perkumpulan, ketemuan, dan mereka tuh akan disetting sedemikian rupa, biasa di WC. Nah, waktu di WC sebelum mereka ketemu, nanti misal uang dari Acong pindah ke Ucok nih 100 juta kan, 50 udah kalah kan no commission, nggak kepotong apa-apa, pindah kalah. Nah, Ucok ini akan bawa ke tempat penukaran uang cash ringgit. Jadi ada counternya khusus lagi. Tukar di situ dapat lagi 100 juta. Nah, pegang 100 juta lagi ini nanti ketemu di tempat lain. Nah, akan dikembalikan lagi ke Ucok gitu loh, ya. Atau ke Acong, ke Budi. Kembalikan lagi 50 juta. Nah, dengan kondisi gitu masuk lagi ke kasino atau ganti orang. Sampai di sini paham ya? Ganti orang. Nah, dan dikasih lagi 50-50, mungkin si Budi sama si Ucok, tadi Acong sama Joko ya. Ini Budi sama Ucok, Budi sama Joko masuk lagi. Polanya seperti itu lagi. Jadi begitu main, timpuk uangnya, timpuk kartunya, minta ganti Cheng 100, 1000 atau 5000, 5000 gitu. Jadi dealernya udah tahu, kamu pemain besar nih, tukar koinnya gede-gede ini. Nah,
Dapat gitu, main. Nah, tunggu nanti kartu digesek. Nah, dari putaran kita bermain itu kartu digesek itu mengumpulkan poin. Itu mengumpulkan genting poin dan tier poin. Tier poin itu untuk menaikkan kartu atau poin reward gitu kan. Nah, begitu dapat lagi poinnya makin banyak, nanti tim ini uangnya kan tetap sama kan, utuh karena no commission, tapi poinnya naik terus. Nah, poin ini bisa buat makan gratis di situ untuk menghemat cost operasional mereka ya. Misalnya makan nasi Hainam gitu, chicken rice gitu kan. Misalnya berapa ringgit gitu kan, udah dapat poin kan, bayar pakai poin. Nah, kan. Sampai di sini Anda paham ya? Karena pernah saya telusuri dan memang seperti itu poinnya gitu, dapat makan chicken rice gratis. Oke. Nah, dan kartu itu begitu udah kumpulnya poinnya udah cukup, begitu dicek di mesinnya mereka datang ke loketnya minta upgrade kartu. Nah, nanti dicek kan, oh iya ini udah transaksi banyak nih, kumpulin poinnya banyak nih, upgrade kartu dari klasik ke silver. Oke. Nah, nanti besoknya lagi pola yang sama akan dimainkan lagi. Ya, mungkin kali ini orangnya berbeda lagi, tetap di meja bakarat no commission. Nah, nanti begitu kumpul poin lagi, mungkin Anda kalau normal ya 50 juta, saya pikir untuk satu hari untuk menghabiskan 50 juta itu bisa aja, tapi kan berat loh. Kita mau makan berapa porsi nasi, nasi goreng atau Chinese food atau apa, buka meja paling berapa 10 juta, 2 orang udah makan, 6 orang udah makan ya nggak habis-habis lah ya. Nah, tetapi kalau cara normal itu kan untuk dapat poin upgrade kartu kan susah. Tapi dengan cara kasino itu 50 juta bisa sekali timpu aja habis tuh. Berapa menit aja satu putaran bakar kan udah habis. Nah, dapat uang lagi, keluar lagi, nimpuk lagi, sebentar lagi, nggak lama, 1 minggu 2 minggu itu udah tembus kartu platinum ya. Saya kurang tahu, kurang jelas itu, nggak gitu ingat lagi, mesti saya lihat lagi di webnya Genting Highline. Itu kalau nggak salah butuh berapa puluh ribu poin ya, berapa 10.000 poin atau berapa poin udah capai kartu platinum itu. Nah, itu bisa ditempuh dengan cara yang singkat gitu loh. Nah, biasanya dalam 1 bulan mereka udah harus capai kartu platinum. Mungkin dalam 3 minggu 2 minggu itu semua itu akan mereka rolling dengan modal 100 juta. Dan mereka main kasino itu celakanya lagi itu bukan dari sindikat yang mengeluarkan uang, itu dari uang mereka. Jadi berangkat sendiri, uang sendiri, tinggal dibayar sendiri dengan uang yang jual sawah dari Pak Joko itu loh, bapak orang tuanya itu. Dan main kasino modalnya pun uang itu juga loh, bayangin. Hebat kan cara kerja otak manusia ini. Sindikatnya orang Indonesia. Nah, sindikat ini apakah berhubungan dengan sindikat luar negeri? Iya, nanti saya akan jelaskan lebih detail ya. Nah, jadi mereka ini akan dapat masing-masing kartu platinum. Oke. Begitu mereka dapat kartu platinum, ketika mereka punya visa itu kan istilahnya biasa kalau kita keluar negeri kan nggak lama doh. Ya ke luar negeri paling 20 hari atau 21 hari stempel visanya Malaysia gitu kan. Nah, mereka akan keluar itu berliburan. Misal belum sampai kartu platinum, sampai kartu gold, kemudian visanya udah habis, mereka akan keluar. Nah, keluar katanya berliburan, misalnya dibawa, ayo udah kita jalan-jalan ke Singapura gitu kan. Nah, bukan jalan-jalan ke Singapura. Memang di lowongan pekerjaan itu katanya akan liburan ke luar negeri kan. Itu enggak, itu keluar sebentar. Nah, tapi ya mereka merasa belum pernah keluar negeri, dia dapat liburan ke Singapura tambah seneng kan. Nah, padahal enggak, itu hanya untuk keluar sebentar supaya visanya bisa distempel lagi, masuk lagi ke Malaysia untuk meningkatkan kartu dari gold ke platinum. Nah, tentu mereka dibayar, ada bayarannya. Bayarannya sesuai dengan target yang mereka capai, atau per hari berapa ringgit gitu kan. Oke. Ketika dapat kartu platinum, mereka akan dapat fasilitas dari Genting Highline, menginap 14 hari atau 1 minggu di hotelnya Genting Highline di sana gitu kan. Oke. Nah, fasilitas menginap gratis inilah yang sindikat jual ke
ke media-media online lewat internet, lewat mulut ke mulut, atau lewat on the spot. Ya, Anda paham? Jadi mereka akan dapat fasilitas gratis itu, dan biasanya saya pernah ketemu, saya pernah jajakin langsung, kita langsung dikasih kartu akses, karena dia udah nggak pakai kunci, dia pakai kartu. Begitu kamu selesai check out, otomatis kartunya itu akan terkunci sendiri. Misal udah bukan harinya, kita tinggal masukkan di kayak box-boxnya gitu, dimasukkan, atau kita memperbaharui kartu baru gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, fasilitas kamar gratis inilah yang dijual oleh sindikat ini. Jadi bisa mereka jual harga lebih murah, atau bisa juga harga lebih mahal, atau sesuai yang ditawarkan di agen-agen booking online gitu. Tapi waktu saya pergi itu belum ada yang namanya Traveloka, belum ada ya, belum ada tiket.com, booking.com tuh belum ada, itu tahun 2000-an gitu. Nah, jadi bukan 2000-an sih, 2016 kurang lebih gitu kan. Saya pergi pertama kali, saya coba sistem ini, saya penasaran gitu caranya bekerja, baru saya kaget, oh ternyata begitu. Nah, jadi sampai di sana belum ada Traveloka. Nah, kemudian kedua kali saya pergi itu udah ada Traveloka, ada tiket.com belum ada, mungkin ada Traveloka. Nah, ada lagi yang mana itu, yang dari Thailand itu, apalagi salah satu yang booking tiket gitu. Nah, celakanya di booking online itu, aplikasi gitu, kamarnya penuh. Ya, kamarnya penuh. Ini kita belum cerita tentang cara bermainnya bisnis-bisnis begini nih. Saya ada punya pengalaman khusus lagi, nanti saya bagikan lagi. Jadi belum ada, waktu itu saya kedua kali itu saya booking, ternyata nggak ada, penuh. Nah, ternyata saya main di situ udah sampai jam 9 malam gitu kurang lebih ya, waktu setempat. Dia udah tahu kalau kita balik ke Genting, ke Kuala Lumpur dari Genting Highline kan, otomatis kereta gantung udah nggak ada dong, kita nggak bisa naik bus lagi kan. Nah kan dia untuk naik bus itu kan ada turun di kereta gantung tuh, ada tempatnya naik busnya gitu. Nah, mau nggak mau kita charter mobil kan, otomatis lebih mahal kan, karena itu kan di puncak gunung istilahnya. Jadi ditawarkan sama aunty gitu kan, di sana dia lihat kita hilir mudik gitu, dia lihat kita mungkin bawa keluarga gitu, you udah punya tempat menginap. Nah, dia panggilkan gitu kan bahasa Malaysia, aunty saya belum ada. Nah, you mau nginap, ini harga bagus nih, caranya gimana ini ya, saya ada kartunya, lantai sekian, kamar sekian, kamu tinggal naik nginep gitu. Nah, jadi dia jual kartunya itu, bayarnya gimana, udah bayar cash saja. Nah, jadi yang dia jual ke saya itu adalah fasilitas gratis yang mereka dapatkan dari kartu platinum itu. Jadi mereka klaim dari gold udah ada mungkin 2-3 hari, mungkin kalau di silver mungkin 1 hari, platinum mungkin dia dapat berapa hari, berapa kamar gitu kan, karena dianggap udah loyal kan di kasino gitu. Jadi mereka klaim mereka dapat fasilitas itu, mereka jual, luar biasa kan. Jadi sindikat ini tidak membangun hotel ya, Anda bayangin, tidak membangun hotel, tidak menjalankan bisnis hotel, tapi mereka bisa bisnis hotel. Sampai di sini Anda paham ya kan? Jadi Anda lihat betapa pintarnya manusia. Dari 6 orang tim itu yang bermain dengan modal mereka sendiri, uang mereka sendiri, dan mereka nyetorkan uang untuk keberangkatan 30 juta itu untuk keperluan mereka sendiri, tetapi mereka mendapatkan kartu, mendapatkan benefit, dan benefit ini diambil oleh sindikat ini, dan sindikat ini jual. Jadi dari 6 orang itu, misalnya 1 tahun mereka dapat 14 hari menginap gratis di Genting Highland ya. Jadi saya lupa itu hotel apa itu, mungkin Anda baca lagi di online karena terlalu banyak yang perlu saya bicarakan sampai saya nggak ingat. Nah, kalau 6 orang dapat 14 hari, total berapa? 6 kali 14 berarti 84 hari, 84
anggap aja 84 kamar hotel, bisa satu kamar beberapa hari kan, 84 hari, 84 kamar kita anggap ya. Nah 84 kamar kalikan misalnya waktu itu 1 jutaan loh, yang waktu jam 9 itu ketemu auntie itu. Nah 1 jutaan aja, kasih 1 juta 500 saja, 80 berapa, 10, 1 juta aja udah 84 juta ya kan. Kalau tambah 500.000 lagi, seratusan juta. Jadi 1 tahun itu sindikat ini bisa cuannya 100 juta lebih. Anda bayangin ya, betapa hebatnya. Nah, sindikat 6 orang ini tidak langsung 6 orang. Sebelum timnya Joko dan Acong ini berangkat, sudah ada tim yang berangkat, bisa 4 orang, 6 orang, tergantung kebutuhan ya. Jadi mereka kumpulin begitu banyak tiket itu, kartu di upgrade, begitu dapat itu mereka jual hotel. Makanya dulu ada bandar judi online dulu kan, sepak bola, kalian main di sini turnover sekian kalian dapat menginap gratis ya. Itu semua dibeli dari, ya mungkin juga bagian sindikat itu dibeli dengan harga murah, dan Anda memang dikasih gratis karena memang mereka dapat secara gratis. Sampai di sini paham? Nah, celakanya lagi, ini celakanya. Jadi di satu meja kasino itu orang yang bersorak-sorak di Baccarat No Commission itu orang yang kelihatan serius. Mau dia orang India, di Malaysia memang ada warga India ya, mau dia orang Malaysia sendiri, mau dia orang Singapura, orang bule atau orang Afrika, semuanya itu celakanya itu semuanya satu sindikat semua. Nah gini, mungkin Anda takjub. Jadi saya ingin tekankan buat Anda semua, kalau Anda ke kasino dimanapun berada, terus kamu lihat ada orang yang pasangnya besar-besar, belum tentu dia murni real player. Bisa jadi dia sindikat seperti ini. Ini mengajarkan kita, mengajarkan Anda dan saya bahwa kalau Anda lihat orang di jalan pakai mobil mewah ya, dandannya cantik, belum tentu dia lebih kaya dari Anda ya. Itu ingat baik-baik, belum tentu dia nggak punya hutang ya. Kalau Anda lihat orang yang kayaknya sederhana, pakai mobil Kijang, nggak pernah ganti mobil, terus rumahnya biasa-biasa aja di komplek perumahan yang biasa, cuma 2 lantai, nggak begitu besar, 4 kali, mungkin 6 kali 15, 6 kali 20, belum tentu dia lebih miskin dari Anda. Belum tentu dia miskin lebih kita kan. Nah, tergantung orangnya. Makanya kita tidak bisa mempercayai apa yang kita lihat, apalagi sekarang flexing di media sosial. Oh, saya jual ini, dikasih tahu lihat duitnya, belum tentu itu bisa pinjam. Namanya demi konten kan. Sampai sini Anda paham ya? Jadi di satu meja itu setelah saya pelajari semuanya, cara mereka bermain, cara mereka bergerak, ternyata itu bagian dari sindikat ini. Nah, lalu pertanyaannya nih penting. Kalau Anda cekatan, Anda cukup lihai, Anda akan bertanya. Kalau Anda kurang jelas di video ini, Anda kirim email kepada saya, Anda tanyakan, nanti saya jawab Anda di video berikutnya. Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah kasino rugi? Nah, Anda jawab lagi. Apakah Genting Highland rugi dengan dimanipulasi oleh sindikat ini ya? Anda jawab sendiri, rugi apa enggak? Lah, dia jual hotel itu, ya memang hotel itu dibikin kamarnya banyak-banyak, itu memang disediakan untuk rata-rata untuk pengunjung dan kebanyakan untuk pemain judi. Karena dianggap kalau pengunjung nggak mungkin dalam waktu singkat sampai platinum, mau berapa M habis di situ ya. Tapi ini udah sampai platinum, dianggap dia udah transaksi MM-an di situ kan. Makanya dikasih fasilitas gratis karena perusahaan menganggap, Genting Bernhard itu menganggap bahwa ini calon turis ini dari Indonesia atau dari negara manapun, dia udah menghabiskan banyak di situ. Terserah dia mau menang kasino atau rugi, pokoknya dia udah transaksi banyak di situ. Perusahaan udah pasti menguntungkan gitu kan. Kalau dia makan di situ kan otomatis restoran akan nyewa tenan terus kan, nyewa tempat di situ kan. Kalau dia belanja segala macam, dia pijit kan. Nah, atau perusahaan pasti nguntung dari sewa-sewa tenan, lapak-lapak di situ. Seperti mall lah istilahnya. Nah, umpama dia beneran main kasino, apakah kasino rugi? Nah, kasino tidak rugi. Kasino ada yang namanya host ads. Nah, mengenai host ad ini akan saya kupas di video lanjutan setelah ini. Host ad ya, Anda ingat baik-baik host ad. Nah, meskipun dia main Baccarat No Commission, tetap perusahaan menganggap bahwa ada host ads yang didapat dari permainan itu. Nah, sekarang Anda anggap misalnya
bagaimana dengan Baccarat sekarang yang ada Super Six? Nah, Super Six ini tetap tim ini masih bisa bekerja, karena untuk membuka angka 6 itu kan nggak selalu terjadi angka 6 kan di banker. Nah, dalam satu kesempatan misalnya dia 50 dia selon istilahnya, all in, begitu selesai udah selesai gitu, dapat gitu kan. Nah, udah berpindah dapat poin, nah, untuk meningkatkan kartu. Sampai di sini Anda paham ya. Berikutnya kita akan bahas host edge. Nah, jadi Anda tahu bahwa sindikat ini ternyata di sana tuh yang bikin ini banyak sekali, bukan hanya orang Indonesia. Jadi kalau dia orang Indonesia, otomatis targetnya orang Indonesia, dibawa ke sana, Anda setor duit, Anda ngumpulin poin buat mereka, dan mereka gaji kita. Tapi gaji itu dihasilkan dari penjualan tiket. Nah, mungkin Anda bertanya, apakah tiket yang mereka jual ini selalu laku? Kalau di high season pasti laku, karena begitu ada orang kemalaman, dia lebih baik tinggal di sana kan, daripada dia turun. Masa nggak mungkin bergadang terus dong 24 jam, apalagi dia punya keluarga gitu kan. Nah, dia pasti menguntungkan tiket ini dijual. Banting harga aja orang pasti rebutan gitu kan. Nah, apakah ini bisa diterapkan di kasino Singapura, di kasino-kasino lain? Saya nggak tahu. Yang intinya tahun kemarin tante saya punya teman, tante saya tanya saya begini, dia bilang, ini ada teman tante tuh sekarang di blacklist di Sensi Singapura. Saya bilang, kenapa di blacklist? Karena dia dapat hotel gratis, dia jual ke temannya Indonesia, dia pikir dia dapat berapa puluh juta kan, karena dia mungkin pemain judi di Sands gitu, dia dapat kurang lebih 2 minggu, dia pikir oh kali ini saya nggak berangkat, terus ada temennya yang mau berangkat kan, dia bilang udah saya jual ke kamu aja, murah deh, bayar aja misal satu hari misal sana 2 juta apa 1.500.000, bilang saya jual kamu 1 juta aja 14 hari, kamu ambil ya, kamu bayar saya 10 hari ya 10 juta aja kan, dia dapat 10 juta. Nah, dia pikir wah enak dong, saya nggak dapat fasilitas gratis, dia jual kan 10 juta. Temennya nginap di sana, ternyata bermasalah di situ. Bermasalah karena ada orang dari Timur Tengah itu, orang bule gitu, pas dia nginep, dia masuk kamar itu ternyata ada temennya dari teman tante saya ini udah masuk di situ. Nah, orangnya komplain, dia komplain ke resepsionis, dia bagaimana nggak privacy, dia bilang lo kamar yang kamu kasih ke saya kok udah ditempatin orang. Nah, dari supervisor hotel itu diselidiki, ternyata yang nempatin orang lain. Nah, ditanyain, kamu nginep di sini dari mana? Ini kan untuk member atas nama sekian-sekian. Dia bilang saya beli sama dia. Nah, dianggap menjual hotel itu. Akhirnya orang temen tante saya ini di blacklist gitu. Nah, ini berarti masih memungkinkan, ini 2025 kemarin loh. Nah, Anda bayangin. Jadi Anda pelajari kembali, inilah namanya kecerdasan, kepintaran manusia. Apakah ini judi? Ya, apakah Acong Joko judi? Enggak, mereka enggak berjudi. Mereka nggak kehilangan uang, mereka hanya menempatkan uang. Temennya pasang di banker, dia pasang player. Temennya pasang di player, dia pasang di banker, dan bersandiwara, nggak judi. Ini mereka hanya mengumpulkan poin. Poin inilah mereka untuk menaikkan upgrade kartu dan dapat fasilitas mereka jual. Jadi tanpa bangun hotel, tanpa bisnis hotel, tanpa perlu ngurus pajak, izin segala macam tetek bengek dan segala macamnya, tapi mereka punya bisnis hotel di negeri Malaysia. Mereka bisa punya bisnis hotel di Singapura. Nanti kalau Kamboja melakukan hal yang sama, mereka bisa bisnis hotel di Kamboja. Mereka kalau di Thailand buka kasino dan ada fasilitas gini, mereka bisa bisnis hotel di Kamboja. Padahal mereka mungkin balik ke rumah di Jakarta, tim sindikat ini. Nah, yang sindikat Indonesia pasti akan mencari warga Indonesia untuk diberangkatkan. Dan kalau mereka dari China, pasti akan merekrut orang China, karena mereka akan kemudahan komunikasi bahasa. Sampai di sini paham? Ini salah satu praktek bisnis yang sangat pintar, yang sangat lihai, luar biasa cerdiknya. Ya, jadi tidak seperti penipuan kerja kasino scammer. Nah, nanti tanpa bisnis hotel, tanpa jalankan hotel, bisa bisnis hotel. Nanti Anda akan belajar tentang di cross betting tanpa bangun kasino, tanpa buka judol, tapi Anda bisa menjalankan judol. Bahkan lebih hebat lagi, Anda bisa makan industri kasino judol itu sendiri. Luar biasa. Ini materi ini jauh lebih
luar biasa dari yang ini. Dan ini pun jauh luar biasa dari togel kan. Togel, when you change the rule, you change the game, dari film Blackjack 21 itu, tentang sekelompok mahasiswa dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, dan mereka menjebol Las Vegas dengan daya ingat, pembagian kartu, sedikit manipulasi kayak bersandiwara gitu kan. Card counting. Nah, card counting ini pun ada diajarkan di khusus di jurusan maths-nya, matematika mereka. Jadi bagaimana menghafal 8 deck kartu, misalnya bakarat, blackjack, itu akan terbagi kombinasinya seperti apa. Itu ada ilmu, semua itu matematis ya. Jadi when you change the game, when you change the rule, you change the game. Ketika kita mengubah aturan mainnya, kita mengubah permainannya. Sama seperti ketika pilkada kemarin kan, Prabowo Gibran mengubah aturan MK, mengubah siapa pemenangnya. Nah, ini semua ilmu ini akan saya bagikan lagi di cross betting. Luar biasa, saya baru dapat ilmunya dari satu sumber yang teman lama. Kemudian mereka ngontek saya. Kenapa kontak saya? Karena mereka tahu kapabilitas saya di industri ini cukup lah ya, saya nggak mungkin lebih-lebihkan. Dan mereka bilang ini loh ada yang baru. Oke. Saya bilang oke, kamu jelaskan kepada saya seperti apa. Oke. Saya begitu dengar, saya bilang luar biasa, saya akan back kembali ke Anda semuanya. Semoga Anda di sini bersama saya, minimal Anda tambah pintar. Kalau Anda tidak berhasil mengumpulkan impian Anda dari jutawan jadi miliarder di industri ini. Terima kasih teman-teman atas kebersamaan Anda. Sekali lagi tetaplah bersama saya. Kalau begitu video itu launching di berbayar, Anda join. Kalau Anda mampu, Anda join. Kalau tidak mampu, Anda apa boleh buat. Ini memang video saya bikinkan khusus untuk berbayar, kan materinya itu tidak bisa Anda dapatkan dimanapun berada. Terima kasih.